You've had enough of the race and I sleep. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the race and I sleep. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Jika performanya redup, 3 pemain Persib ini bakal didepak Bojan Hodak. Sedikitnya ada 3 pemain Persib Bandung yang berpotensi didepak Coach Bojan Hodak. Hal tersebut mencuat setelah pelatih berpaspor Kroasia itu dikabarkan akan mendatangkan beberapa pemain baru untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Informasi soal akan kedatangan beberapa pemain anyar tersebut mengemuka setelah Persib mengalahkan Persita Tangerang dalam laga lanjutan Pekan 14 BRI Liga 1 2023/2024. Saya butuh 2 pemain lagi, tapi mungkin 3, di setiap klub manapun dan kapanpun. Mereka akan selalu membutuhkan setidaknya 3 pemain baru, kata Bojan Hodak, dilansir laman resmi Persib Bandung, Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023. Beberapa pemain yang digadang-gadang kena depak Hodak itu merupakan pemain asing dan lokal lantas. Siapa saja pemain yang asing yang bakal didepak itu? Jika pemain baru pilihan Bojan Hodak benar-benar didatangkan, berikut 3 punggawa Persib yang harus bersiap angkat koper dari Bandung. 1. Alberto Rodriguez atau Nick Kuiper. 2 pemain ini bisa saja terdepak dari skuad Persib pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023/2024. Alasannya, belakangan ini lini pertahanan Persib terindikasi menjadi kelemahan musim ini. Tercatat dari 14 laga yang dilakoni, Persib sudah kebobolan 15 kali. Untuk mengganti kedua pemain tersebut, Bojan Hodak dikabarkan akan mendatangkan ex-pemain belakang yang kokoh yang memiliki darah Brazil Renan Alves. Tercatat, dalam kiprahnya di Liga 1 2023, cukup tangguh dan kokoh saat duel 1 lawan 1 dengan pemain lain. 2. Levi Madinda. Sebenarnya gelandang serang asal Gabon ini masih bisa meningkatkan performanya. Madinda sendiri baru 2 kali diturunkan Bojan Hodak di Liga 1 202/2024. Malahan di 2 laga terbaru itu Madinda duduk di bangku cadangan. Jika performanya tak kunjung meningkat, bukan mustahil Levi Madinda kena depak Hodak. Posisinya Madinda bisa saja digantikan Tirone Del Pino yang sedang menjalani perawatan cedera atau gelandang baru pilihan Bojan Hodak. Madinda sudah mendarah daging bersama dengan skuad Maung Bandung. Dia menjadi man of the match dalam 2 laga terakhir. 3. Febri Haryadi. Febri Haryadi dianggap telah menurun performanya sejak mengalami cedera hamstring. Pada musim lalu Febri hanya beberapa kali bermain. Febri hanya bermain 19 kali. Febri 8 kali jadi starter dan 11 kali masuk sebagai pemain pengganti dengan total penampilan 849 menit. Ia hanya bisa menyumbangkan 1 gol dan 1 assist dalam semusim. Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui Febri performanya tegah merosot. Ia menilai Febri harus lebih kompetitif sebab jarang bermain pasca cedera. Febri menurut saya adalah pemain yang penting tapi dia harus bisa lebih kompetitif, ungkap Bojan. Memang benar musim ini merupakan musim yang sulit baginya, karena sempat menderita cedera dan juga tidak rutin bermain. Tapi dia perlu lebih bekerja keras dan menunjukkan spiritnya. Saya selalu berharap supaya Febri bisa memperlihatkan performa yang lebih baik lagi, tutur pelatih asal Kroasia itu. Mila tahu kualitas Febri sebagai pemain yang punya kemampuan bisa merepotkan lawan. Febri masih terikat kontrak hingga April tahun 2026. Namun, saingan di posisi sayap yang ditempati makin kompetitif. 2 laga awal Persib akan jadi ajang uji level permainan.
Putaran ke-15 dan 16 gelaran Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 akan jadi pekan yang sulit bagi Persib Bandung. Pasalnya Maung Bandung harus melawan tim-tim papan atas Liga 1, yakni Persebaya Surabaya dan Borneo FC. Dua laga tersebut tentu akan menjadi sengit, terlebih Borneo FC kini menjadi pemuncak klasemen sementara. Apalagi, dua laga ke depan tak dimainkan di kandang Persib. Pertandingan kontra Persebaya dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Sementara duel kontra Borneo FC akan dilaksanakan di markas Pesut Etam, Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Tanpa kehadiran Bobotoh, pertandingan akan terasa semakin berat bagi Persib. Dilansir dari laman resmi Persib Bandung, pelatih Bojan Hodak buka suara terkait kondisi timnya. Bojan berharap anak asuhnya punya motivasi tinggi untuk menghadapi dua pertandingan tandang beruntun tersebut. Bagi pelatih berusia 52 tahun itu, dua laga awal itu akan jadi tantangan menarik bagi Maung Bandung. Pasalnya, posisi ketiga klub tidak terpaut jauh di klasemen Liga 1. Tren positif yang dituai Persib dalam 5 laga terakhir tanpa kekalahan terasa tidak mudah untuk dilanjutkan dalam dua pertandingan ke depan. Namun, Bojan tetap mengharapkan timnya mampu menundukkan dua tuan rumah. Meski terbilang sulit, dia percaya Mark Klok DKK akan mempunyai daya juang tinggi di dua laga tersebut. Akan menjadi laga yang sulit, ucap Hodak, tetapi, kami sedang dalam laju yang bagus. Saya harap pemain mempunyai semangat yang bagus, imbuhnya. Menurut saya ini akan jadi tantangan yang menarik, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Bermain di hadapan supporter lawan tentu akan memberikan atmosfer pertandingan yang berbeda. Terlebih melihat fanatisme yang ditunjukkan oleh supporter Bajul Ijo. Tentu bonek mania tak akan diam melihat tim kebanggaannya berlaga kandang. Terlebih pertandingan ini akan menjadi laga penting bagi keduanya, baik Persebaya maupun Borneo. Tambahan 3 poin akan sangat berarti bagi Bajul Ijo untuk menaikkan posisi di klasemen. Melihat selisih poin yang hanya terpaut 2 angka, bukan tak mungkin Persebaya akan mengungguli Persib. Pun demikian dengan Pesut Etam yang berambisi untuk mempertahankan posisi di puncak. Melihat sengitnya perebutan poin, Bojan Hodak menganggap dua pertandingan ke depan akan membuktikan seberapa apik level permainan yang dimiliki tiga tim papan atas Liga 1 ini. Saya hanya ingin melihat bagaimana reaksi dari tim karena akan menghadapi dua rival di posisi atas, kata Bojan. Kita akan lihat bagaimana level permainan kami, pungkasnya. Bojan Hodak buka suara terkait rumor Wiljan Pluim merapat ke Persib. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, buka suara terkait kabar Wiljan Pluim yang akan pindah ke tim Maung Bandung. Seperti diketahui, jendela transfer Liga 1 2023/2024 akan dibuka bulan depan. Beberapa rumor terkait kepindahan pemain juga sudah mulai muncul. Salah satu pemain yang diprediksi akan jadi rebutan adalah pemain andalan PSM Makassar Wiljan Pluim. Bojan Hodak menjelaskan bahwa dia baru mendengar kabar Pluim yang merapat ke timnya. Dia menilai bahwa hal tersebut hanya ramai di media sosial dan belum ada langkah dari Persib untuk mendekati pemain tersebut. Rumor dari mana itu? Jika dari sosial media, saya tidak membaca sosial media, kata Bojan Hodak. Pelatih berpaspor Kroasia ini memberikan sinyal bahwa mereka tidak akan melakukan banyak perombakan di bursa transfer nanti. Menurutnya, tim Maung Bandung sudah cukup solid setelah dia mengambil alih posisi pelatih dari Luis Milla. Namun, beberapa pemain kemungkinan akan didatangkan untuk menambah kekuatan di beberapa pos yang dinilai membutuhkan. Apalagi, mereka masih memiliki beberapa laga sebelum putaran pertama Liga 1 musim ini berakhir. Kita akan melihat, jika bisa melanjutkan kemenangan ini dan semua berjalan dengan bagus. Saya tidak berpikir untuk melakukan perubahan.
namun jika ada yang salah maka mungkin kami akan mencari opsi lainnya, tambahnya. Bojan menegaskan bahwa Persib sudah berkembang cukup baik. Namun, dia meyakini bahwa tambahan pemain akan membuat timnya semakin solid. Perubahan skuad yang akan mereka lakukan hanya untuk beberapa pos tertentu dan hanya 1 atau 2 pemain yang didatangkan ke tim. Saya tidak pernah merasa puas, selalu merasa bisa lebih baik. Dan merasa perlu 1 atau 2 pemain tambahan. Saya merasa bisa lebih baik di beberapa posisi. Jadi ini belum cukup bagus. Pungkasnya, Umu sebut Jupe pantas jadi asisten pelatih Persib. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyebut Ahmad Jufriyanto tengah diproyeksikan untuk menjadi asisten pelatih. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Umuh Muhtar pun sepakat dengan rencana itu. Umuh mengaku senang jika Ahmad Jufriyanto bisa melanjutkan karirnya di Persib, meski bukan lagi sebagai pemain. Menurut Umuh, pemain yang akrab disapa Jupe itu setia dengan Persib. Kalau saya sangat senang dengan Jupe bisa jadi asisten ya, membantu apapun ya, karena dia juga sangat setia dengan Persib, dia pun orang lama di Persib, kata Umuh, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jupe bergabung dengan Persib pada 2013, setahun setelah itu, pada 2014, Jupe membantu Persib meraih juara ISL 2014. Tahun berikutnya berhasil meraih Piala Presiden 2015. Setelah itu, Jupe memilih membela Sriwijaya FC, klub yang pernah ia bela sebelum merapat ke Persib. Namun, hanya setahun di Sriwijaya, dari 2016 hingga 2017. Setelah itu, balik Persib hingga 2018. Dan, Jupe keluar dari Persib untuk berkarir di Malaysia, yakni Kuala Lumpur FC pada 2018 hingga 2019. Lagi-lagi, Jupe balik lagi ke Persib pada 2019 dan hingga sekarang. Dia dedikasinya juga bagus, dan dia selalu jadi perpanjangan tangan daripada pemain. Tapi yang positif semua, kata Umuh. Seperti kejadian-kejadian kemarin untuk pergantian pelatih. Semua pemain 80% disampaikan ke Jupe dan disampaikan ke saya di salah satu tempat, dan saya langsung bicara langsung dengan Pak Glenn, itu positifnya, ucap Umuh menambahkan. Menjelang laga kontra Persebaya, Persib dapat tambahan amunisi. 2 pemain Persib Bandung yang sempat bergabung dengan skuad tim nasional, Timnas U24 yakni Robi Darwis dan Rahmat Irianto dipastikan sudah kembali. Keduanya tampak sudah bergabung dengan tim dalam sesi latihan yang digelar pagi tadi di Stadion Sidolik, Kota Bandung. Menjelang pertandingan krusial melawan Persebaya Surabaya, Persib banyak berbenah. Meski baru saja menang besar dari 5-0 atas Persita, mereka tak boleh berleha-leha. Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, dalam sesi latihan hari ini ada 2 pemain yang tak bisa bergabung. Mereka adalah Mark Klok dan Daisuke Sato. Kedua pemain itu tengah menjalani program khusus karena mengalami keluhan seusai laga kemarin. Meski begitu, mereka juga kedatangan Rahmat Irianto dan Robi Darwis yang baru pulang membela timnas. Irianto dan Robi sudah bergabung, tapi kami juga kehilangan Mark dan Sato. Karena Sato meminta ada program khusus, karena dia mengalami kram di paha. Mark juga meminta izin kepada saya untuk melakukan program khusus, kata Bojan ditemui seusai memimpin sesi latihan. Selasa, 3/10, Bojan mengatakan, latihan hari ini tim fokus pada pemulihan para pemain pasca laga kontra Persita. Meski cuacanya panas, namun pemain tetap semangat menjalani setiap instruksi dari pelatih. Selebihnya pemain hadir di sini, memang cuacanya cukup panas, tapi untuk latihan pertama, usai pertandingan, lebih terfokus pada recovery, ujarnya. Dalam latihan hari ini, Bojan membagi pemain ke dalam 2 tim. Pemain yang tidak bermain di laga kemarin, mendapat porsi latihan lebih banyak. Jadi, bisa dilihat pemain starter berlatih berbeda dengan yang lainnya. Dan untuk pemain yang tidak bermain dan menit bermainnya sedikit, latihan lebih keras, tuturnya. Juru taktik asal Kroasia itu mengaku,
kembalinya Robby Darwis dan Rahmat Irianto memberikan dia opsi lain dalam menentukan pemain yang turun di laga kontra Bajul Ijo, Sabtu pekan ini. Jadi bagus, karena kembalinya Robby memberi kami opsi lebih banyak, katanya. Pelatih Persebaya waspadai beberapa pemain Persib. Jelang pertandingan melawan Persib Bandung, Joseph Gombau, pelatih Persebaya mengaku sedang mengevaluasi permainan skuadnya di laga terakhir melawan Dewa United. Kami memulai minggu dengan seperti biasa, yaitu memperbaiki kesalahan di pertandingan terakhir, mencoba untuk lebih baik dan latihan fisik. Besok kita akan mulai persiapan lawan Persib, ungkap Gombau, Rabu, tanggal 4 September tahun 2023. Persib bukanlah tim yang mudah untuk ditundukkan. David da Silva hingga Ciro Alves, termasuk Rahmat Irianto, adalah pemain yang patut diwaspadai. Menurut Gombau, Persib adalah tim bagus, bahkan dalam setiap pertandingan memiliki karakter permainan berbeda sehingga Bajul Ijo harus mewaspadai. Semua tim punya skuad yang bagus, mereka juga punya pemain bagus. Apalagi strikernya yang sudah mencetak beberapa gol. Silva, ya kita lihat nanti. Yang pasti permainan tim, ujar Gombau. Bahkan, Gombau juga melihat Persib memiliki tren bagus, terutama di setiap pertandingannya. Mereka juga dalam tren bagus, tapi setiap pertandingan pastinya berbeda. Kami harus konsentrasi dan melakukan yang terbaik untuk pertandingan nanti. Imbuhnya, Persib saat ini berada di urutan 3 besar di klasemen sementara dengan mengumpulkan 24 poin. Sementara Persebaya berada di urutan nomor 6 dengan 22 poin.